Tahu-tahu pagi-paginya pintu kandang itu jebol. Oke. Ini jebol, Mas. Dijebol dari depan apa belakang? Jebol depan. Oke. Kita tinggal buka aja. Heeh. Ya itu paginya tahu-tahu ada banyak darat. Ternyata 2 indukan yang tinggal hitungan hari istilahnya brojol lahiran. Ternyata disembelih sama Ya Allah. Oke guys, sekarang saya ada di kandangnya Mas Feby di Malang juga, tepatnya di daerah Kebon Agung. Ini masuk Kebon Agung, Mas? masuk Kebon Sari. Kebon Sari. Kebon Sari. Ini dekat pabrik gula Kebon Agung, guys. Ini kota, Mas ya? Kacuk. Kacuk ini kota ya? Iya, kota Kebon Sari. Ini masuknya kota, guys. Jadi kita akan menuju ke kandangnya Mas Feby, yang mana memang medannya ini Jalannya hancur. luar biasa. Mas, jangan terlalu frontal gitu. Jalannya kurang bagus. Kurang bagus. Maksudnya, lu main hancur aja ya, Mas, kita sambil jalan, Mas. Oke. Jadi ini medan untuk kita ke kandangnya Mas Febri seperti ini, guys. Nah, di kandangnya Mas Feby apa Febri, Mas? Feby, Mas, FEBI. Mas Feby, di kandangnya Mas Feby ada berapa ekor, Mas? Total keseluruhan? Kurang lebih sih 20-an, Mas. 20 ekor, Iya. total semuanya ya? Kalau semuanya, sama cempe-cempenya. Nah, itu basicnya apa? Breeding atau trading kah? Atau semuanya Ih, Iya, hajar? Mas. Heeh. Izin, Mas. Iya, Mas. Terus, itu... Trading ya, Mm-mm. trading ya. Cuman kalau kebanyakan kalau trading sih ini, Mas, jual cempean sama waktu tahunan besar. Momen Idul Adha. Adha aja ya. Oke, dan memang ini kandangnya di lokasi seperti ini, teman-teman, dan Ereng-ereng. saya salutnya juga sama beliau, walaupun di lokasi yang ya bisa dibilang terbatas, tapi beliau masih aja jiwa-jiwa kreatifnya main dan masih bikin kandang. Yang perlu yang perlu kita jadikan motivasi itu walaupun tempat terbatas, tidak melulu tidak menghalangi kok pinter kan sih. Tidak menghalangi untuk beternak kambing. Sekarang kita lihat kandangnya Mas Feby. Tukang Arab. Kita ke kandangnya Mas Feby, kita intip-intip, habis itu kita ngobrol-ngobrol sedikit. Iya. Nah, di sini basicnya memang untuk kambing Idul Adha dan juga ke akikohan ya, benar ya? Akiko bisa. Akiko, jadi dailynya beliau juga jalannya di akiko dan momentumnya di Idul Adha. Saya agak menggeh-menggeh sedikit, jadi suara saya kedengaran di mic, mohon maaf kalau sekiranya agak dredeg karena lumayan juga. Nah, di sini ada apa ini, Mas? Jantan? Jantan, Mas. Jantan. Ini ada yang mau dikeluarkan nggak ini, Mas? Ada yang mau dijual nggak ini? Jantan semua, kalau katakanlah dari pemirsanya Jenderal Tani ada yang berkenan ya enggak apa-apa. Yang penting cocok, Mas, Yang penting cocok katanya orang-orang. Nah, kalian juga boleh misalkan ada yang cocok, nanti misalkan mau di screenshot langsung kirim ke nomornya Mas Feby, saya cantumin di bawah. Ini ada, berarti ini hitungannya apa? Fattening ya di sini nih ya, penggemukan. Iya, fattening, Mas. Ini yang untuk Idul Adha. Idul Adha. Oke. Rata-rata belanjanya sudah poel atau belum? Kebetulan yang belanja untuk saat ini aja, itu yang ini aja. Oh, yang ini? Yang ini? Ini anakan sendiri semua. Oh, berarti rata-rata emang hasil breeding sendiri. Hasil breeding sendiri. Oke, dan memang dibesarkan untuk keperluan Idul Adha. Iya. Dan tentunya nggak mungkin dalam setahun keluar dong, Mas. Ini apa memang setahun ditargetkan harus keluar? Minimal setahun harus keluar. Oke. Kalau untuk hasil breeding. Lihat kondisi juga lah ya. Benar, Mas. Benar. Oke, di sini ada Mas, tapi dikondisikan, Mas ya? Aman, Itu, Mas, ya? aman. Oke. Nah, ada anak kandangnya, guys. Anak kandangnya berupa Mas, minta tolong, Mas. Aman, Di situ kan Mas ya dia ya? Iya, di sini karena saya agak. Wow, ini ada betina. Wow, ini lumayan nih, Mas. Ini beli di mana nih, Mas? Ini
Bibit beli, beli, Mas. Bukan anak sendiri. Bukan. Oke. Karena mayoritas masih jauran tuh terus terang Mas Amin. Oke. Ini laktasi berapa, Mas? Laktasi baru ini, pertama kali. Jantan betina anaknya? Jantan. Anaknya jantan. Wah, ini lumayan nih, Mas, buat breeding. Ini dibesarkan aja nih anaknya kayaknya. Ini supaya nggak bolak-balik beli. Posisi sekarang kosong atau bunting? Ini masih kosong. Ini kalau yang kayak gini dijual juga enggak, Mas? Belum, Mas. Ini Dapatnya posisi bunting ya? buntingan. Buntingan. Oke. Di mana, Mas, dapatnya? Ini beli di sepanjang farm. Oh, di Berkah Sepanjang, Pak. Oh, iya. Punya Pak Ketua Mapek. Punya Pak Ketua. Oh, iya. Oke, siap. Kalau gitu kita lihat ke bawah aja dulu, Mas. Itu apa, Mas, ini, Mas? Ini Anak kandang. sapam. Anak kandang. Sapam. Ada anak kandangnya, guys. Yang penting jangan bersuara aja. Itu soalnya saya agak ngeri. Dan di situ juga ada ini Mas Amin. bonak-bonak. Kenapa, Mas? Becek, soalnya hujan terus, Mas. Kandangnya, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Aman. Yang penting orangnya sehat, kambingnya sehat. Wah, ini banyak nih cempe-cempe nih. Banyak, Mas. Ini lumayan sih. Kenapa? Lumayan. Ini jantan betina ini? Ini jantannya 2, betinanya 1, Mas. Induknya mati. Oh, Mas Titis. Enggak, karena Sakit. kalau dari di sini ini kan kakak kan pelihara kerbau, Mas. Oke. Berhubung dekat. Mm-mm. Jadi di sini tuh kalau musim hujan kayak gini, itu lalatnya Oh kebo iya, itu, Mas. benar. Jadi gigit Puting biasanya. daerah ambing, pas putingnya itu. Mm-mm. Sehari, besoknya meninggal. Ya Allah. Ini Iya, ya. sebelah ya. Sebelah. Ya. Itu ya. Kayak gitu Iya. sih, Mas. Ini sebetulnya saya tertarik dengan backgroundnya Mas Feby, teman-teman. Jadi ternyata di sini kandangnya ini masih belum ada listrik, Iya. tapi ada ada yang jaga, yaitu tadi. Cuman aku agak bingung, Mas, mencari bahasa yang agak enak didengar gitu. Soalnya sebelum kita take video ini tadi, aku nanya sedikit sama Mas Feby, ternyata di sini itu pernah ada kejadian yang sangat tidak mengenakkan untuk Mas Feby dan untuk, ya bisa dibilang ini juga kan usaha keluarga tuh, Mas. Soalnya sama istri juga. Benar. Ada hal yang kurang enak karena pada waktu itu, gimana, Mas? Aku kurang bisa mendramatisir. Gimana? Awal terjun ke kambing itu, Mas, maksudnya pure saya sendiri yang ngerawat, itu mungkin 2 tahun yang lalu. Memang kan kondisi kandang ini kan di istilahnya kayak itu kan bisa dilihat, Mas. Sini kan ibaratnya Tegal, tanah Tegal, jeruk. Jadi otomatis kalau malam itu cuman bapak aja yang ngontrol. Dan lagi nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu, Mas, gelap pasti. Nah itu tahu-tahu pagi-paginya pintu kandang itu jebol. Oke. Ini jebol, Mas. Dijebol dari depan apa belakang? Jebol depan. Oke. Kita tinggal buka aja. Ya itu paginya tahu-tahu ada banyak darat. Ternyata 2 indukan yang tinggal hitungan hari, istilahnya brojol lahiran, ternyata disembelih sama. Ya Allah. Sama si ini tadi, si yang tidak tahu orangnya ini. Berapa ekor itu, Mas? 2 ekor. Di waktu yang sama? Waktu yang sama, saat itu. Jadi bukan bukan dibawa kambingnya, guys. Ternyata untuk menghindari berisik, kambing itu dipotong di kandang. Dipotong di kandang, setelah dipotong langsung dibawa ya? Karung, pastinya di karung, Mas. Dibawa ke karung dan Mas Feby nemuinnya sudah banyak darah di kandang. Nah. Maka dari itulah sampai langsung mendatangkan Ashabul Kahfi, Mas. Oh ya betul. Iya, nggak salah, nggak keliru. Itu dari Interpol Inggris, teman-teman. Jadi dan saya berani saya berani jamin insya Allah itu untuk meminimalisir lah. Iya, dan antisipasi sebagai jaga-jaga juga. Dan ini saya lihat
alhamdulillah ternyata beliau sama nyonyanya juga yang ngerawat kambing. Beliau ini backgroundnya kerjanya di kota sebagai sebagai karyawan dan PP Mas ya ke sini. PP. Yang butuh waktu berapa lama? Sejam. 1 jam setiap hari guys. Ini bisa dibilang side job atau gimana ini? Side job. Side jobnya. Lebih ke tabungan sih Mas mungkin ya. Iya Mas. Tabungan ke depan. Kambingnya yang awalnya sedikit beranak pinak berkembang sampai akhirnya seperti ini, dan beliau juga ngeladenin kurbanan, ngeladenin akikohan, dan tidak menutup kemungkinan nanti mudah-mudahan bisa upgrade kandangnya, upgrade tempatnya, upgrade semuanya, materi kambingnya juga, dan bisa ada di kancah nasional lah. Amin. Kalaupun ya, kalaupun memang lebih berhasil dan lebih menjanjikan di sini, itu saya rasa lebih enak gitu Mas daripada main di kambing yang notabene bagus-bagus untuk kontes, tapi sekiranya memang kalau dipikir dari segi ekonomi juga, karena kan perawatannya juga mahal tuh. Iya. Dan lagi segala sesuatunya juga lumayan, dan butuh ketelatenan yang khusus, harus intens ngerawatnya, ya mending kayak gini sih kalau saya, karena ngelihat juga tadi ceritanya Mas Feby, ya alhamdulillah dalam 1 minggu masih bisa mengeluarkan 2-3 ekor iya. Untuk kebutuhan akiko warung sate-satean gitu. Benar. Ini kandang berdirinya mulai kapan? Ini 3 tahun yang lalu Mas Amin. 3 tahun yang lalu. Beda dengan itu ya? Beda. Oke. Kalau yang ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Kejadian itu kapan? Kandang baru 2 bulanan. Kandang ini, yang ini. Posisi sudah penuh kambingnya. Sudah penuh. Sudah penuh Mas Amin. Padahal tinggal dibuka aja ya? Iya, tapi dirusak. Harusnya sampean kasih tulisan Mas, dibuka lo bisa gitu loh. Jadi nggak usah dirusak. Paling nggak, walaupun sudah ngambil kambingnya orang, paling nggak jangan ngerusak lah. Wis ambil-ambilan tapi jangan ngerusak kandang. Tapi kalau bisa jangan ngambil, itu ya bahayanya nanti kalau dikasih makan ke anak istri, duitnya bukan cuma panas sih kalau kayak gitu tuh. Mungkin niatnya ini Mas Amin, ambil tamparnya aja. Iya, kambingnya keikut. Nah itu mungkin Mas. Sebetulnya pisau itu bukan untuk potong kambing sebetulnya Mas, mungkin potong tampar khawatir ada yang keiket. Lah kok kena leher ternyata, ya terpaksa dibawa lah kambingnya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini juga ada bonak-bonak, ini juga dijualin Mas ya, kalau ada yang mau ya. Jual. Ini bonak ini minta berapa Mas? Kalau ini anaknya jantan betina Mas. Anaknya jantan betina, kira-kira umur ini 1 bulan belum ada. 1 bulan belum ada ya? Belum ada. Yang mana yang jantan? Yang kepala merah? Jantan yang petak ini Mas. Oh jantan yang ini, yang itu betina. Ini minta berapa? Kalau ini jantan betina. Sama induknya? Iya, mungkin 2750. 2750, jantan betina laktasi? Baru ini. Oh, baru laktasi 1. Baru laktasi 1. Oke, yang ini? Yang ini. Ini agak gede rupanya ya? Iya, ini betina-betina Mas. Ini gede. Oh, ini betina, itu betina. Betina semua anaknya. Nah, kalau yang ini? 2. Laktasi 2. Kalau ini 3 juta Mas. 3 juta anaknya betina-betina. Iya. Iya. Ternyata ada yang lebih miring daripada lebih murah di sini. Gak apa-apa sih, semuanya boleh kalian beli, itu terserah kalian mau beli yang mana boleh. Ini cempe-cempe juga ini Mas ya, dikeluarin Mas ya. Ini root boleh atau eceran juga boleh atau dikasih harga aja nggak apa-apa. Root boleh, eceran boleh. Itu berapa? Masih ngedot ini Mas. Oh masih ngedot. Masih ngedot. Karena nggak ada induknya. Kalau nggak didot sayang. Oh, iya, induknya mati ya. Berarti kalau yang untuk potongan gitu Mas, yang berapa hari, seminggu 2-3 ekor itu biasanya umur berapaan itu? Itu belum poel. Oh belum poel, betina. Betina belum poel. Oke, biasanya itu ngambil di pasar ya? Ambil di pasar Mas. Oke. Setahun ke bawah lah kalau setahun ke bawah. Oke, kalau gitu saya terima kasih banyak Mas Feby udah boleh ngulik-ngulik profilnya di kandang. Insya Allah akan
ada keberlanjutan kita akan ke sini lagi. Amin, terima Kita kasih. akan ke sini Terima lagi. kasih Mas Amin udah main-main ke kandang saya. Sama-sama, Masya Allah. Ini juga mudah-mudahan orangnya sehat, kambingnya juga sehat semua. Amin. Dijauhkan dari kejadian-kejadian yang seperti tadi yang Mas Feby cerita. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi motivasi buat teman-teman dan tidak mematahkan semangat untuk beternak kambing Ya, karena lahan terbatas pun kalau memang kita punya niat dan kemauan bisa kita alih fungsikan dengan kandang seperti ini yang bisa kedepannya harapannya bisa menguntungkan. Amin. Oke, saya terima kasih banyak Mas Feby. Kalau gitu saya pamit dulu dari ini farmnya apa by the way? Kemarin itu ditanyain sama Mas Sugi itu dadakan Mas. Oke, dadakan farm berarti. Akhirnya terlintas lah Good Luck Farm Mas. Good luck farm. Oke, good luck untuk Mas Iya, Feby, good good luck luck. untuk semuanya. Saya pamit dulu dari kandangnya Mas Feby, Good Luck Farm di Kebon Sari, Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya.